Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Riksa. Apa kabar Bu Herliani? Alhamdulillah baik sekali Ibu, walaupun sedang berkabut ini di Sampit karena Oh, kebakaran hutan. iya tuh. Untuk aktivitas sehari-hari bagaimana Ibu? Apakah diberlakukan kebijakan dari pemerintah daerah atau bagaimana Ibu dengan kondisi di sana? Iya, kemarin itu ada edaran hari Sabtu kalau tidak salah, agar sekolah itu kembali memakai masker seperti saat pandemi Bu, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir itu kalau kabut asapnya semakin menebal nanti akan diberlakukan jam ini ya, pengurangan jam untuk pembelajaran di sekolah gitu. Tapi Oh, sejauh ini kalau di kecamatan saya sendiri tempat saya mengajar itu alhamdulillah masih relatif bagus cuacanya. Yang parah itu di kotanya Ibu. Jadi hmm. lumayan. Jadi belum sampai ada kebijakan untuk WFH atau pembelajaran secara daring tidak ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Ya, jadi masih bisa berkegiatan secara normal ya Bu ya. Kemudian Betul. kegiatan yang akan Ibu lakukan Mm, melaksanakan coaching ya Bu ya dengan mm, adik-adik sejawat. Baik, mm, mungkin dikaitkan dengan persiapan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya, ada mm, beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Herliani. Mungkin mm. pertanyaan yang pertama ini bagaimana saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih yang ingin ibu saya membantu untuk mengembangkannya. Oke, baik Ibu. Jadi rencananya besok itu saya ingin berlatih percakapan coaching bersama Pak Tantan, sehingga saya memerlukan Ibu sebagai observer atau pengamat untuk kegiatan praktik percakapan coaching yang akan saya lakukan. Nah, ada beberapa area yang ingin saya dibantu oleh Ibu untuk diamati. Di antaranya yang pertama itu adalah salah satu prinsip coaching yaitu kemitraan, di mana saya ingin mengembangkan salah satu indikator yaitu tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada coach saya pada saat dimintai saran atau pada saat berbagi pengalaman. Oke, baik. Berarti saya akan fokus kepada indikator tersebut ya, Bu ya, untuk Betul. pada saat kegiatan coaching yang akan dilaksanakan besok ya, Bu Herliani Oh, ya. yep, betul. Oke, selain itu bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati ini, Bu? Oke, kalau untuk bagian yang ingin diamati, itu saya ingin Ibu mengamati pada prinsip coaching yang proses kreatif Ibu, di mana salah satu indikatornya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan ketika menjadi coach itu pertanyaan yang merupakan hasil dari kegiatan mendengarkan, mengulang, atau merangkum perkataan rekan sejawat. Dan pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, jadi saya ingin Ibu sebagai observer benar-benar memperhatikan area yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu. Baik, sudah saya catat. Nanti ini akan saya fokuskan untuk saya amati pada saat kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Herliani ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nih Bu? Hmm. Oke, tadi saya sudah menyampaikan kepada Ibu ada dua area dalam prinsip coaching yang ingin benar-benar saya harapkan untuk bisa Ibu amati. Yaitu yang pertama tadi tidak menggurui atau memberikan saran, dan yang kedua adalah mampu memberikan pertanyaan yang merupakan pertanyaan dari proses mendengarkan dan juga menggali dari coach saya. Nah, menurut pengamatan saya, penilaian hasil refleksi saya selama ini, bahwa dua indikator ini terkadang masih khususnya untuk yang prinsip kemitraan ya Bu ya, selama ini karena saya merasa bahwa saya sebagai guru senior kadang-kadang secara tidak sadar itu
memberikan saran dan juga berbagi pengalaman kepada rekan sejawat ketika proses coaching itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dilewati ya, Bu ya. Jadi nanti saya akan coba membantu untuk mengamati apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut. Baik, dan satu lagi, Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nih, Bu? Dari hasil observasi yang yang dilakukan oleh Bu Riksa, saya berharap 2 area yang sudah saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan setelah observasi nanti saya dapat melaksanakan 2 indikator ini dengan lebih baik atau seperti yang sudah seharusnya ya Bu ya. Jadi tidak melenceng dari prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, semoga kegiatan coaching yang akan dilaksanakan besok berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Herliani. Baik Ibu, mungkin itu saja untuk persiapan pra-observasi. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita semua melaksanakan kegiatan dengan mencapai tujuan yang mulia tadi ya, kita untuk melaksanakan perbaikan dalam proses kita sebagai seorang guru menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sampai bertemu besok. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, selesai. Iya. Oke. Ini kita langsung ke coaching berarti ya. Kemarin kan sudah pra-nya ya Bu Rik saya. Oke. Pak Tantan, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik Bu Herli. Lama tidak bertemu ya Pak Tantan ya? Iya betul, kemarin kebetulan juga ada tugas nih keluar daerah begitu dan agak susah dihubungi mungkin ya, signal di sana memang kurang mendukung begitu. Oke Bapak, sepertinya ada yang ingin didiskusikan ini Bapak pada hari ini. Nah betul Ibu, nah ini kan saya baru datang ya dari luar, baru masuk sekolah kemarin, tiba-tiba nih disuguhi, ya bukan masalah mungkin ya sebetulnya, tapi kenyataan gitu ya, kenyataannya nggak terlalu manis. Jadi rapor pendidikan Ibu, saya kan guru matematika begitu ya, setelah saya lihat sekilas saja ternyata salah satu hal penting gitu yang masih rendah itu tentang numerasi begitu Ibu. Jadi saya mungkin sekarang ingin berbincang-bincang dengan Ibu, kita mendiskusikan bagaimana sih seharusnya mungkin gitu ya, atau bagaimana penanganannya tentang masalah itu. Jadi tujuan Bapak untuk berdiskusi bersama saya hari ini yaitu ingin membicarakan ya Pak ya terkait hasil dari rapot pendidikan yang sudah tadi Bapak sampaikan, terutama pada indikator literasi dan numerasi ya Pak ya? Iya, terutama numerasi. Soalnya ini sebagai guru matematika nih, jangan-jangan nanti saya dipanggil kepala sekolah ini sebagai numerasi, karena kan kita juga tahu ya numerasi itu ya identik lah dengan matematika gitu. Nanti jangan-jangan ini nanti yang disalahkan kami takutnya ada kepala sekolahnya di sana tapi nggak ada kelihatannya ya. Kita ngobrol saja sama Ibu begitu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian kalau boleh tahu nih harapannya setelah diskusi kita pada hari ini apa ya Pak ya? Ya setelah diskusi ini mungkin jangka pendeknya gitu ya, saya dan juga guru-guru matematika nih bisa ada gambaran apa ya yang harus dilakukan. Mungkin kalau tahun ini rendah,
ya nggak apa-apa, itu sebagai bahan untuk meningkatkan. Jadi jangka panjangnya nanti tahun depan bisa meningkat begitu. Jadi harus bagaimana saja. Oke, jadi harapannya setelah diskusi pada hari ini, itu Bapak dapat menemukan solusi ya, bagaimana untuk Nah, meningkatkan capaian terutama pada indikator yang numerasi tadi ya Pak ya? ya betul itu. Oke. Oke, baik Bapak. Nah, kalau berbicara tentang rapot pendidikan sendiri, karena kita juga mengetahui bahwa rapot pendidikan ini menjadi gambaran ya Pak ya, gambaran bagaimana kualitas pendidikan di sekolah kita. Kalau menurut Pak Tantan sendiri, apa yang menyebabkan indikator, khususnya indikator numerasi pada rapot pendidikan itu nilainya turun dari tahun sebelumnya Bapak? Eh, ya turun betul, tapi mungkin yang lebih menjadi masalah itu ya bukan hanya di sekolah ini saja gitu ya, hampir di seluruh sekolah itu ternyata rendah begitu ya. Nah, kelihatannya kan itu dari asesmen nasional ya yang menguji numerasi. Nah, ini juga mungkin bukan menyalahkan sesama guru juga, kadang-kadang berpikir begitu ya, jangan-jangan apa yang diujikan di asesmen yang numerasi itu terutama itu belum sesuai dengan pembelajaran. Maksudnya pembelajarannya yang belum sesuai dan belum mengarah ke asesmen tersebut gitu, Bro. Oke, artinya Bapak dari proses analisis gitu ya menyampaikan bahwa apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Bapak guru di kelas itu sudah mengakomodasi gitu ya para terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan numerasi itu sendiri begitu ya Pak ya? Iya, jadi ya secara umum mungkin seperti itu, Bu. Jadi ya anak-anak belum belum terbiasa lah begitu ya, Oh, belum apakah terbiasa. soal-soalnya sudah merangsang siswa untuk kemampuan numerasinya dengan lebih baik seperti itu ya Pak ya? Nah, begitu. Ya. Oke. Apakah Bapak sendiri sudah melakukan proses analisis Bapak secara mendalam terkait indikator numerasi ini pada rapot pendidikan seperti misalnya membaca masalah dan akar masalah yang ada terutama pada indikator numerasi ini Bapak? Belum mendalam sih, hanya mungkin itu juga ya sebetulnya kalau saya malah berpikir tadinya hasil hasil seperti ini tuh bukan sesuatu yang mengejutkan begitu ya. Karena kan ketika mengajar di sekolah saya juga sering mencoba ya untuk menyelipkanlah soal-soal yang kalau numerasi itu kan terkait penggunaan matematika tuh dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika diberikan masalah yang lebih nyata, anak-anak kan sudah berpikir, wah rumit gitu ya, susah gitu. Apalagi kan kalau ada bacaan panjang tuh ya biasanya ada males bacanya gitu. Nah, saya juga sebetulnya udah mencoba gitu ya, tapi mungkin belum konsisten ya, hanya mengenalkan aja. Jadi saya pikir mungkin belum belum berdampak signifikan lah gitu. Gitu sih. Oke, Bapak. Jadi dari apa yang Bapak ceritakan, artinya tadi saya sudah menangkap bahwa proses analisis pada data rapot pendidikan itu belum dilakukan ya Bapak ya. Iya, Nah, belum. sehingga belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan permasalahan dan juga akar masalah sehingga indikator numerasi ini menjadi turun dari tahun sebelumnya. Oke, kalau boleh tahu apa rencana Bapak ke depannya agar permasalahan terkait indikator numerasi ini bisa ditemukan dengan pasti dan berbasis data seperti itu, Pak? Apa ya? Sepertinya itu nggak bisa sendiri ya. Ya minimal dengan rekan MGMP begitu. Tentu itu juga nggak cukup, harus kolektif bersama kepala sekolah. Ya mungkin yang terdekat nih sebelum dipanggil saya mau menghadap aja ke kepala sekolah gitu ya, menjelaskan sekaligus juga apa yang menjadi apa ya
rencana mungkin ya dari Mhm. guru matematika nih gitu. Jadi Mhm. salah satunya untuk mungkin memperbaiki pembelajaran begitu ya. Jadi Mhm. Mhm. modelnya, metodenya mungkin ya termasuk kontennya juga gitu. Itu diarahkan sehingga siswa bisa berlatih. Jadi lebih dekatlah dengan soal-soal asesmen nasional khususnya pada numerasi itu. Oke, jadi langkah awal yang ingin dilakukan oleh Pak Tantan adalah yang pertama, menemui Bapak Kepala Sekolah ya untuk mendiskusikan terkait permasalahan atau capaian dari indikator numerasi ini ya Pak ya. Ya betul. Kemudian tadi yang saya tangkap yang kedua itu Bapak juga ingin menganalisis lebih lanjut seperti itu ya permasalahan yang terjadi sehingga capaian pada indikator numerasi ini menjadi menurun dari tahun sebelumnya, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau seperti itu, siapa yang bisa Bapak ajak untuk melakukan proses analisis ini Bapak? Dan kapan rencananya Bapak akan melaksanakan proses ini? Hmm, kalau waktunya ya sesegera mungkin lah gitu ya, karena mungkin ibaratnya ini perlu diobati, nah takutnya kan Mhm. makin parah begitu. Mhm. Kemudian ya timnya yang jelas kalau ini menyangkut pembelajaran matematika nih Mhm. dengan rekan-rekan guru matematika, tapi ya tadi juga disebutkan mungkin itu tidak cukup. Jadi nanti saya juga mau minta nih dari kurikulum gitu ya untuk ikut juga memberikan masukan atau juga memberikan eh, pendapat lah ya harus bagaimana. Dan ini Mhm. juga sebetulnya terkait dengan masalah yang lain juga ya, sarana misalnya. Kan kalau rencananya sudah seperti ini, ternyata Mhm. alatnya nggak ada gitu. Itu juga kan menjadi tidak optimal nanti. Jadi intinya dari kepala sekolah itu nanti mudah-mudahan semuanya bisa mendukung lah gitu ya. Oke, artinya Bapak akan melakukan kegiatan analisis ini sesegera mungkin dan tentu saja membutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memfasilitasi kegiatan dan juga bersama tim manajemen ya, seperti yang Bapak Betul. sebutkan tadi ada waka kurikulum dan juga tentunya Sarpras dan ini kira-kira apakah ini menjadi sumber daya yang diperlukan oleh Bapak dalam mendukung kegiatan yang akan Bapak rencanakan ini? Iya, itu. Jadi ya sebetulnya kan di sini tuh sekolah yang cukup besar ya, gurunya ada 50 lebih gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih dengan banyaknya orang di tim gitu ya, kemudian di MGMP juga itu nanti bisa jadi sumber daya yang ya setidaknya memperbaiki secara bertahap begitu ya. Oke, dan juga tentunya menjadi teman diskusi begitu ya Pak ya? Betul, ya, yang pasti juga Oke. seperti itu. Oke. Nah, terakhir Bapak untuk proses apa namanya diskusi kita pada hari ini, bagaimana komitmen Bapak dalam rangka melaksanakan atau apa namanya mewujudkan rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan? Ya, baik. Yang pertama mungkin ya terima kasih gitu ya setelah berbincang dengan Ibu. Tadinya gambarannya masih kabur apa saja yang harus dikerjakan gitu ya, tapi sekarang sudah ada gambaran nih. Mungkin nggak akan nunggu besok. Kalau sekarang Pak Kepala Sekolah ada juga saya langsung menemui, kemudian langsung melibatkan secara proaktif gitu teman-teman yang ya guru matematika, kurikulum gitu untuk segera duduk bersama gitu untuk paling tidak ada gambaran langkah awal apa yang akan dilakukan begitu. Mungkin itu komitmen dari saya setelah sekarang dengan Ibu nih bisa dapat banyak pencerahan gitu. Apa dulu setidaknya yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Pak Tantan, luar biasa. Saya sangat mendukung dan juga mengapresiasi. Mudah-mudahan rencana yang Bapak sampaikan tadi bisa segera terwujud ya Pak ya dan berjalan dengan lancar. Yang semuanya ini dalam rangka bagaimana Bapak dapat menemukan akar masalah sehingga nanti indikator numerasi khususnya pada rapor pendidikan ini dapat meningkat dari di tahun yang akan datang. Seperti itu ya Pak ya.
Ya, baik. Amin, amin. Terima kasih Oke, Bu ya atas bincang-bincangnya, atas pencerahannya gitu. oke. Bapak Baik, ada Bu. lagi yang ingin disampaikan? Eh, saya pikir cukup gitu ya, Mhm, dan ini saya harus segera menindaklanjuti karena asesmen 2023 itu kan sebentar lagi nih mhm, gitu. Jadi mhm. ini saya juga kayaknya harus segera lah gitu Oke, mengambil langkah begitu oke, Ibu. sukses, sukses selalu ya Bapak ya. Ya, Mudah-mudahan UNBK-nya berjalan dengan lancar. Terima amin, kasih amin. Bapak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Herliati selaku coach pada kegiatan hari ini dan Pak Tantan sebagai coach. Kita langsung saja kepada pertanyaan ini ya Bu. Saya langsung ke Bu Herliani berarti ya. Baik. Iya. Oke, izin bertanya Ibu untuk pertanyaan pasca observasi ya. Mhm. Oke, menurut Ibu bagaimana nih Ibu menilai sendiri atau menilai diri sendiri dari performance dalam kompetensi tadi? Tadi kan Bu Herliani ingin meningkatkan kompetensi terkait pertanyaan berbobot dan Mhm. bagaimana mendengarkan pada saat coaching memberikan sebuah permasalahan dan juga jawaban-jawaban. Bagaimana Ibu? Oke, berdasarkan hasil refleksi diri ya Ibu ya, terkait dengan percakapan coaching yang saya lakukan dengan Pak Tantan untuk secara umum itu saya merasakan bahwa teknik Tirta itu sudah saya lakukan dari bagaimana saya tadi menanyakan tujuan, kemudian ada pertanyaan yang mendorong Pak Tantan untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian ada rencana aksi dan juga ada komitmen atau tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Tantan. Kemudian terkait dengan kompetensi, bagaimana mendengarkan dengan teknik rasa, itu beberapa hal sudah terpenuhi seperti saya sudah apa namanya memberikan gestur walaupun secara daring, misalnya dengan mengangguk-ngangguk sekali untuk menyampaikan dan sebagainya gitu. Seperti itu Ibu. Ya, baik Ibu Herliani. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Oke, kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena pada saat percakapan tadi itu dari awal sampai akhir dan di proses akhir itu alhamdulillah sudah berjalan dengan runut ya Ibu ya dari alur tirtanya. Kemudian juga Pak Tantan juga tadi sebagai coach mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu sehingga permasalahan yang disampaikan oleh Pak Tantan beliau menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau itu. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Herliani. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Ya, baik. Saya mengamati tadi pada saat terjadi diskusi dari awal sampai akhir di sini Ibu sudah melakukan alur tirta ya sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga bagaimana untuk tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coachingnya dan itu sudah sesuai bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, menurut Ibu bagaimana nih mendengar hasil dari observasi saya ini? Oke, Ibu saya mengucapkan terima kasih dan juga atas apresiasi yang Ibu sampaikan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan karena berdasarkan hasil refleksi diri saya tadi juga sudah merasa mampu untuk menggunakan alur tirta ini dalam percakapan coaching tadi bersama Pak Tantan. Baik Ibu, semoga bisa terus dipertahankan ya hal-hal baik yang sudah tadi Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching berlangsung. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalkan tadi karena kita terkendala dengan masalah daring ya, kita melaksanakan coaching secara daring. Jadi mungkin ada beberapa dari
aspek rasa tadi ya, dari gestur, kemudian dari eye contact juga di sini mungkin agak berbeda apabila kita melaksanakannya dengan luring. Nah, tapi di sini sebetulnya kalau kita merujuk kepada standar, di sini sudah sesuai, tapi mungkin apabila dilakukan secara luring itu akan lebih baik lagi. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada area tadi ya, yang sudah saya sampaikan yang harus ditingkatkan Ibu? Oke, terima kasih Bu Riksa terkait mendengarkan dengan teknik rasa ya Ibu ya, tentunya tadi juga Ibu sampaikan karena kita ini secara daring, nanti ke depannya itu saya akan berusaha untuk terus berlatih Ibu, terutama melakukan latihan percakapan coaching ini dengan rekan sejawat, sehingga nanti benar-benar terlihat gambaran ketika melakukan kontak mata, kemudian gestur kita seperti apa, kehadiran penuhnya seperti apa dengan coach kita pada saat percakapan coaching itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu, ini kapan nih akan dilaksanakannya Ibu? Kapan, di mana, apakah hanya dengan rekan sejawat saja, atau mungkin bisa dengan peserta didik, atau dengan kepala sekolah, atau mungkin dengan keluarga, bagaimana Ibu? Oke, baik Ibu. Saya akan melakukan kegiatan ini, latihan ini sesegera mungkin karena minggu depan itu kami juga akan ada jadwal untuk kegiatan supervisi. Jadi saya akan berlatih untuk percakapan coaching ini bersama rekan sejawat, dan saya juga tadi kebetulan itu ditemui oleh peserta didik. Dan anak ini menyampaikan permasalahan kepada saya, sehingga saya juga sudah mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait nanti permasalahan yang dia sampaikan, seperti itu Ibu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Berarti sudah mulai ada gambaran ya kapan akan dilaksanakannya, di mana dan dengan siapa. Untuk kegiatan observasi kali ini juga sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir mungkin ingin saya tanyakan bagaimana nih hal yang Ibu dapatkan dari proses yang sudah dilakukan hari ini? Hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi dari proses hari ini itu adanya Ibu Riksa sebagai observer atau pengamat dalam kegiatan praktik percakapan coaching ini sangat membantu saya untuk mengetahui area mana yang ternyata masih perlu dikembangkan dan perlu saya tingkatkan ke depannya. Seperti itu Ibu. Harapannya nanti saya bisa lebih mampu mengembangkan dua area yang sudah disebutkan itu. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya sudah cukup untuk saya menyampaikan hal-hal pasca observasi kali ini. Sukses terus untuk Ibu Herliani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kepada Pak Tantan juga, terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan coaching ini bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahannya yang ada. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.